Halo guys, balik lagi dengan Mimin di sini. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu. Seperti sebelumnya dikabarkan bahwa alur cerita Hunter x Hunter sekarang akan memasuki Dark Continent dan akan berfokus kepada Kurapika yang merupakan seorang pengawal pangeran. Kemungkinan Kurapika akan menjadi salah satu karakter yang berpengaruh dalam Dark Continent dan bisa jadi diprediksi akan menjadi salah satu hunter yang menonjol di Dark Continent. Karena di Dark Continent terdapat banyak sekali monster yang kuat yang mungkin dari sinilah kemampuan dari para penggunanya akan diuji guys. Dan untuk menilai kekuatan dari salah satu karakter yang ada pada seorang hunter, terutama untuk semua orang yang menguasai Nen, tak bisa dinilai dengan hanya menilai kekuatannya saja. Sejauh hal ini karena ada 3 basic dasar untuk bisa menilai potensi kekuatan dari seorang hunter. Pertama, kekuatannya mencakup keahlian bela diri. Apa yang dimiliki kekuatan fisiknya, sejauh mana dia ahli dalam menggunakan senjata, karena semua ini harus diketahui secara jelas guys. Yang kedua, kemampuan Nen adalah kemampuan yang sangat berpengaruh sekali dalam menghadapi lawan, karena ada kemampuan yang tidak cocok satu dengan yang lain dalam pertarungan. Maka dari itu, kecocokan dalam kemampuan sangatlah berpengaruh guys. Yang ketiga, menganalisa lawan. Dalam menganalisa lawan mencakup kejeniusan atau ketidaknya seseorang dalam menggunakan pengetahuan dan skillnya dalam sebuah pertarungan, apakah jarak dekat atau musuhnya jarak jauh. Nah, berikutlah penggunaan Nen yang paling untung di Dark Continent menurut channel ini guys. Pertama ada Beyond Netero. Belum banyak informasi mengenai Beyond Netero sebagai salah satu dari sedikit orang yang selamat dari benua gelap yang kembali dalam kondisi pikiran tubuh. Beyond Netero pasti memiliki keterampilan dan kekuatan bertahan hidup yang ekstrim. Posisinya sebagai pengambil keputusan dalam segala hal di benua gelap menyirat bahwa dia adalah ahli terkemuka di bidang ekspedisi tanah yang belum terjeramah ini. Maka dari itu dia salah satu orang yang akan untung di Dark Continent ini tentu saja. Kedua, Jinfrid. Jinfrid, otoritas jin di asosiasi hunter hanya lebih rendah dari ketua dan wakil ketua. Bahkan setelah keluar dari grup, dia masih memiliki akses ke semua manfaat yang diberikan oleh statusnya sebagai hunter. Mantan ketua Netero mendukung teori ini dengan menyebutnya sebagai salah satu dari 5 pengguna Nen terbaik di dunia. Dia juga sepertinya tahu cara menggunakan rute misterius yang dipengaruhi oleh Nen, meninggalkan Gon sebuah kotak yang hanya bisa dibuka dengan auranya saja. Jin mengangkat dan memasukkan pukulan pada Usamen. Bahkan dia telah meramalkan sebagian besar pilihan dan tindakan Gon sejak meninggalkan rumah, termasuk berpartisipasinya dalam ujian hunter dan pertemuannya dengan Kaito. Jin juga menebak dengan benar proses untuk memutuskan aturan pemilihan dan memastikan miliknya akan menang mengungkuli zodiak lain. Jin juga mampu menyalin kemampuan Leorio setelah pemilihan asosiasi hunter. Dia menggunakan kemampuan USG Nen, dan dari bukti semua ini Jin memang sangat berbakat guys dan tangguh, yang nanti di arc ini Jin juga akan menjadi salah satu daya tarik di Dark Continent. Kalian pasti menunggu-nunggu Jin diperlihatkan kemampuannya dan kekuatannya. Ketiga, Chloro Lucifer atau Chloro Lucifer. Karena Chloro Lucifer mungkin sudah tak usah diragukan lagi ya kemampuan dan ide-ide untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Sebagai kapten pimpinan laba-laba, dia mampu membuat organisasi laba-laba menjadi terkenal dan ditakuti. Namun yang menjadi kekuatan dia adalah dia bisa mencuri kemampuan orang lain dan menggunakan sesuka hatinya guys. Bayangkan saja jika Chloro mencuri kemampuan yang unik dan kuat di Dark Continent. Maka dari itu di arc ini Chloro Lucifer termasuk orang yang sangat diuntungkan guys.
Ya, walaupun untuk mencari kemampuan kuat itu butuh perjuangan besar, namun untuk pertarungan Hunter x Hunter ini tidak hanya mengandalkan kemampuan yang kuat saja guys, karena pengalaman dan memaksimalkan kekuatan juga termasuk penentu kemenangan. 4. Illumi Zoldyck. Di arc ini untuk awal-awal Illumi sudah masuk dalam arc ini, dan di arc ini kemampuan Illumi diuntungkan di arc ini karena terdapat banyak sekali manusia yang ikut ke Dark Continent. Bayangkan saja ya guys, semua itu menjadi boneka Illumi dan menyerang kalian. Maka dari itu Illumi sangat diuntungkan dan diunggulkan di arc Dark Continent ini guys. Kita pun belum mengetahui kemampuan maksimal dari Illumi saat bertarung. Pasti masih banyak surprise nantinya yang ada dari Oda Sensei, maksudnya Togashi Sensei maksudnya guys. Pariston bisa dibilang salah satu karakter paling cerdas di seri ini guys. Menyamai Jin dalam hal kecerdasan. Selama pemilihan ketua ke-11, ia berhasil menempati peringkat pertama di hampir semua putaran. Pariston juga berhasil membuat jarak yang cukup jauh antara dirinya dan trio pengguna nen bersenjata sebelum mereka bisa melepas tembakan di awal perjalanan ke Dark Continent. Bisa dibilang dia bisa menghindari peluru mereka saat berlari menuruni tangga dengan punggung menghadap mereka dan dengan santainya berbicara dengan Jin. Pariston ini juga tipe orang yang mirip dengan Hisoka. Biasanya orang yang suka dengan permainan dalam pertarungan dalam karakter Hunter x Hunter, orang tersebut pasti juga kuat. Dia juga punya lisensi dengan bintang 3. Jadi tak usah diragukan lagi kemampuan dalam arc Dark Continent ini guys. Keenam, Pangeran Serenic. Pangeran di salah satu anak kerajaan Kakin ini menjadi topik utama di dalam arc ini guys. Terlihat dalam plotnya, dia sangat cepat belajar nen. Dalam hal ini, Pangeran Serenic masuk dalam tipe nen yang spesialis. Belum lagi dia juga mempunyai roh binatang penjaga atau nen beast yang selalu mendampinginya. Sangat sulit untuk menyerangnya guys. Kita tahu bahwa orang yang bertipe spesialis sangat sulit untuk dihadapi seperti Kuro, Lucifer, dan Kurapika. Maka dari itu, Mimin menyimpulkan bahwa Pangeran Serenic merupakan karakter yang diuntungkan di arc ini guys. Bayangkan saja, di arc ini dia diserang oleh makhluk Dark Continent, tapi karena dia mempunyai nen beast pelindung, mau tidak mau dia akan dilindungi secara otomatis. Maka dari itu dia masuk dalam satu karakter yang diunggulkan di arc ini guys. Cukup sekian dulu kesimpulan dari penggunaan yang paling diuntungkan di arc Dark Continent guys. Mungkin ada tambahan dari kalian atau hal yang terlewatkan? Kenapa tidak? Silahkan komentar di bawah. Boy.